saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sekilas sejarah internet. Perkembangan internet merupakan salah satu tonggak revolusioner dalam sejarah peradaban manusia. Internet berasal dari gagasan untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer sehingga mampu berbagai informasi dan sumber daya tanpa batas ruang dan waktu. Internet merupakan singkatan dari International Networking, yaitu sebuah sistem jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer melalui Transmission Control Protocol atau Internet Protocol (TCP) atau IP, yang menjadi fondasi utama dalam proses pertukaran data. Cikal bakal internet dimulai pada akhir tahun 1960-an melalui proyek ARPANET yang diprakarsai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan tujuan menciptakan sistem komunikasi yang tetap beroperasi meskipun infrastrukturnya hancur akibat serangan militer. Saya akan menjelaskan tentang 4 universitas besar, yaitu Stanford Research Institute, University of California Los Angeles, University of California Santa Barbara, dan University of Utah menjadi institusi pertama yang terhubung. Proyek ini berkembang menjadi DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Tahun 1989, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan informasi berupa teks, gambar, suara, hingga video saling terhubung melalui hyperlink dan akses melalui browser, menjadikan internet sebagai jembatan global pertukaran pengetahuan. Di Indonesia, internet mulai dikenal awal 1990-an melalui komunitas akademik dan lembaga pemerintah, lalu memasuki ranah publik awal 2000-an seiring turunnya harga komputer dan meningkatnya layanan internet service provider. Dalam 2 dekade terakhir, transformasi digital mendorong perubahan besar sehingga internet kini menjadi sarana utama dalam pendidikan, ekonomi digital, perbankan, hiburan, dan tata kelola pemerintah. Dari era industri ke era informasi. Perubahan dari era industri ke era informasi merupakan lompatan peradaban yang sangat besar. Jika pada masa industri keunggulan bersaing suatu negara atau perusahaan ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal fisik, maka pada era informasi keunggulan tersebut beralih pada penguasaan data, pengetahuan, dan teknologi. Internet menjadi katalis utama dalam proses ini. Melalui internet, proses pertukaran informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak terbatas oleh jarak geografis. Perusahaan dapat mengelola rantai pasok secara real time. Pemerintah dapat menyampaikan informasi publik secara transparan, dan individu dapat mengakses sumber pengetahuan dari seluruh dunia hanya melalui perangkat genggam. Selanjutnya, dari presentasi yang teman saya sampaikan dari subtema era industri ke era informasi, yaitu transformasi ini membawa perubahan besar dalam bisnis, di mana perusahaan tidak lagi bergantung pada aset fisik untuk menciptakan nilai, melainkan pada model bisnis digital berbasis data seperti platform ekonomi, cloud service, dan artificial intelligence yang menjadi tulang punggung ekonomi global. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan berupa kesenjangan digital, isu keamanan cyber, dan kebutuhan regulasi untuk melindungi privasi pengguna tanpa menghambat inovasi. Web 2.0 membawa perubahan besar dari Web 1.0 yang statis, karena pengguna tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga produsen konten atau user-generated content. Kehadiran blog, media sosial, dan platform kolaboratif menciptakan nilai baru di dunia digital. Potensi ekonominya sangat besar, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan data pengguna untuk promosi, riset pasar, dan pengembangan produk. Sementara UMKM bisa memasarkan produknya secara global dengan biaya lebih murah. Namun, peluang tersebut juga diiringi tantangan seperti penyalahgunaan data pribadi,
penyebaran informasi palsu, dan dominasi pasar oleh platform besar. Saya di sini akan mempresentasikan subbab dari bab 1 yang berjudul Nilai Internet dalam Aspek Kemanusiaan. Internet bukan cuma soal teknologi dan ekonomi, tapi juga punya peran besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di dunia pendidikan, internet membuka akses tanpa batas ke berbagai sumber ilmu, jurnal, dan kursus online. Sehingga siapapun bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Dalam dunia politik, internet jadi ruang baru untuk menyampaikan pendapat, ikut kampanye, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan itu sendiri. Sementara di ranah sosial, internet memudahkan kita menjalin komunikasi lintas budaya, membangun jaringan pertemanan global, dan berdiskusi tentang berbagai isu penting. Tapi, di balik semua manfaat itu, internet juga membawa tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, kejahatan cyber, dan kecanduan digital yang bisa merusak kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan literasi digital, menjaga keamanan data pribadi, dan mendukung adanya aturan yang bijak supaya internet bisa menjadi ruang yang aman dan bermanfaat. Dengan cara itu, internet bukan hanya jadi alat komunikasi, tapi juga fondasi untuk masa depan manusia yang akan datang.